Anakku selalu menangis setiap bersama mertua. Aku curiga, diam-diam pasang CCTV. Rekaman itu mengungkap fakta ritual gelap dan misteri yang sudah menjebak suamiku sejak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku selalu percaya bahwa naluri seorang ibu adalah kompas paling jujur di dunia. Dan saat itu, kompas batinku berputar liar, menunjuk ke satu arah yang membuat hatiku mencelos. Ada yang tidak beres. Namaku Aulia, dan sejak menikah dengan Rian, aku tinggal di sebuah rumah yang nyaman di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari rumah mertuaku, Ibu Ratna. Kami memutuskan untuk menitipkan Naila, putri tunggal kami yang baru berusia 3 tahun, kepada Ibu Ratna 3 kali seminggu sepulang kerjaku, hanya untuk beberapa jam saja. Naila adalah anak yang ceria. Rambutnya hitam legam, matanya bulat seperti kelereng coklat, dan tawanya renyah, selalu memenuhi rumah kami. Dia mudah beradaptasi, jarang rewel, dan bahkan senang bertemu orang baru. Namun, sejak rutinitas penitipan di rumah Ibu Ratna dimulai sekitar 2 bulan lalu, pola aneh itu muncul. Pola yang membuatku susah tidur. Setiap Naila kembali dari rumah Ibu Ratna, dia akan baik-baik saja selama 5 menit pertama, berlari memelukku, dan menceritakan mainan apa yang dia sentuh. Tetapi kemudian, seolah saklar di dalam dirinya dimatikan, Naila akan menangis. Tangisannya bukan sekadar rengekan manja meminta permen. Itu adalah tangisan yang dalam, terseduh-seduh, seperti anak kecil yang baru saja mengalami ketakutan besar. Ada apa? Nak, kenapa menangis? Tanyaku berulang kali, mendekapnya erat. Jilbab pashmina yang kukenakan sering basah karena air matanya, dan ia hanya akan menggeleng, mencengkeram erat gamisku, dan bersembunyi di balik punggungku seolah ada monster yang mengintai. Aku sudah mencoba berbicara baik-baik dengan Ibu Ratna. Beliau adalah mertua yang kelihatannya salehah, selalu memakai mukena saat menyambutku, dan rajin mengaji. Bu, Naila selalu menangis setelah dari sini. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanyaku suatu sore, mencoba terdengar hormat namun tegas. Ibu Ratna hanya tersenyum tipis. Sorot matanya yang tajam sedikit menyempit. Ah, Aulia, namanya juga anak kecil. Mungkin dia kaget saja karena pindah tangan. Atau dia lelah. Nak, jangan terlalu dramatis. Jawaban itu, yang selalu sama setiap kali kutanyakan, justru mematikan naluriku. Beliau terdengar begitu yakin, begitu tenang, seolah aku hanya ibu muda yang panik berlebihan. Rian, suamiku, juga tidak banyak membantu. Ketika aku menceritakan kekhawatiranku, ia akan menghela napas panjang, lalu mengusap bahuku dengan rasa lelah. Sudahlah, sayang, mama itu ibu kandungku. Tidak mungkin mama melakukan hal buruk pada cucunya sendiri. Mungkin Naila memang lagi rewel. Kamu terlalu sensitif. Ya? Aku tahu Rian sangat menyayangi ibunya. Baginya, Ibu Ratna adalah sosok yang sempurna, ibu tunggal yang membesarkannya dengan susah payah. Jadi, saat aku menyuarakan kekhawatiran tentang Ibu Ratna, rasanya seperti aku sedang menuduh malaikat. Namun, tangisan Naila semakin parah. Suatu hari, ia demam setelah pulang dari sana. Saat ku ganti pakaiannya, Naila berteriak keras saat melihat bayangan kain hitam. Di rumah Ibu Ratna, semua gorden berwarna hitam tebal. Itu membuatku semakin gelisah. Keesokan harinya, saat kami bersiap ke rumah Ibu Ratna, Naila sudah mulai merengek sebelum kami keluar dari pintu. Dia sangat tahu kemana kami akan pergi, dan rasa takut itu telah mengakar. Pikiranku berkecamuk. Jika Naila hanya rewel, kenapa tangisannya selalu datang setelah dia ditinggal di sana, bukan saat aku meninggalkannya? Kenapa ia tidak mau bercerita?
Aku merasa terjebak di antara rasa hormatku pada mertua dan kewajibanku melindungi anakku. Malam itu, setelah Rian tertidur lelap, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku memandangi wajah damai Naila di dalam boks bayi. Ada keheningan yang menyelimuti rumah kami, namun di dalam dadaku, badai kecurigaan semakin membesar. Aku harus tahu. Demi Naila. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah Ibu Ratna. Aku membuka ponselku dan mulai mencari. Bukan tentang konsultasi psikolog, bukan tentang tips pengasuhan anak. Malam itu, aku mencari tentang alat kecil yang bisa merekam tanpa disadari siapapun. CCTV mini. Hanya ini satu-satunya jalan yang terlintas. Meskipun aku tahu, tindakanku ini bisa menghancurkan kepercayaan dan pernikahanku. Aku harus siap menanggung risikonya, asalkan Naila aman. Keputusan untuk membeli dan memasang CCTV mini itu terasa seperti melanggar batas yang sakral. Aku membelinya secara daring, menggunakan nama samaran dan alamat kantor pos terdekat agar Rian tidak tahu. Setiap ketukan di pintu terasa seperti panggilan pengadilan. Setiap kali aku berinteraksi dengan Ibu Ratna, aku merasa menjadi seorang mata-mata yang menyedihkan. Perubahan pada Naila semakin kentara, melebihi sekadar tangisan pasca kunjungan. Kini, Naila menjadi sangat penempel. Dia tidak mau lepas dariku, bahkan saat aku ke kamar mandi. Dia sering terbangun di malam hari, bukan menangis, melainkan menjerit kecil, memanggil namaku dengan suara serak. Aku harus memeluknya erat-erat, melantunkan ayat-ayat pendek, dan mengusap punggungnya yang berkeringat hingga ia tenang kembali. Aku mencoba sekali lagi berbicara dengan Ibu Ratna, kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Aku datang membawa kue kesukaan beliau dan duduk santai di sofa ruang tengah. Bu, saya mau tanya serius. Ya, Naila sekarang kalau tidur malam sering sekali teriak. Apa ada cerita horor atau tontonan menakutkan yang dia lihat di sini? Ibu Ratna, yang saat itu sedang merapikan jilbabnya, menoleh perlahan. Senyumnya menghilang. Aulia, apa kamu sedang menuduh ibu? Di rumah ini hanya ada suara murotal dan acara berita. Ibu ini sudah tua, nak, tidak suka hal-hal yang aneh-aneh. Justru di rumah kalian, ibu sering lihat Naila main HP Rian. Loh, jangan-jangan dia trauma melihat konten di sana. Beliau membalikkan fakta dengan begitu halus, mengalihkan kesalahan padaku dan Rian. Aku merasa tersudut. Aku tahu Naila tidak pernah kubiarkan memegang ponsel tanpa pengawasan. Aku mendengus dalam hati, menahan diri agar tidak menunjukkan kekesalan. Konflik ini mulai merembet ke hubungan pernikahanku. Rian semakin sering pulang malam, menghindari perdebatan tentang ibunya. Ketika aku memaksanya untuk melihat perubahan Naila, ia hanya berkata, "Aku percaya Mama." Titik. Mama tidak pernah berbuat macam-macam. Kamu jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak, Aulia. Itu bisa jadi penyakit hati. Loh? Penyakit hati? Kata-kata Rian menusuk. Aku, yang selama ini berjuang keras menyeimbangkan pekerjaan dan tugas sebagai ibu, dituduh memiliki penyakit hati hanya karena aku ingin melindungi darah dagingku. Aku mulai merasa sendirian dalam perjuangan ini. Aku mulai mengamati setiap detail di rumah Ibu Ratna. Apakah ada mainan yang berbahaya? Apakah ada hewan peliharaan yang membuat Naila takut? Semuanya tampak normal, steril, dan tertata rapi. Bahkan, Ibu Ratna selalu memasak makanan sehat untuk Naila. Namun, kejanggalan kecil tak terelakkan. Suatu kali, Naila menumpahkan air di lantai. Ibu Ratna tidak marah, tetapi beliau hanya menatap Naila dengan tatapan yang sangat dingin dan diam. Naila langsung menggigil dan buru-buru memeluk kakiku. Tatapan dingin itu lebih menakutkan daripada teriakan. Aku mendapati diriku sering melamun, memikirkan skenario terburuk. Apakah Ibu Ratna kelelahan dan membentak Naila? Apakah ada tetangga yang tidak sengaja menakutinya? Semua skenario itu tidak masuk akal.
Karena tangisan itu selalu terjadi setelah aku menjemputnya, seolah ada ritual penutup yang dilakukan Ibu Ratna. Paket CCTV mini itu akhirnya tiba. Kotaknya kecil, dan aku menyembunyikannya di antara tumpukan kain di lemari. Malam itu, aku menatap bayanganku di cermin. Jilbabku menutupi kepala dan leherku, simbol ketaatan dan kesopanan. Tapi di balik jilbab itu, aku adalah seorang ibu yang terpaksa mengambil keputusan terberat. Aku merasa bersalah karena akan mengkhianati kepercayaan suamiku dan mertuaku. Namun, di sisi lain, aku merasa harus bertanggung jawab atas keselamatan Naila. Jika aku salah, aku akan meminta maaf dan menghapus rekaman itu selamanya. Tapi jika aku benar, setidaknya aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan putriku. Besok, aku akan memasang alat kecil itu di rumah Ibu Ratna, dan rahasia itu akan terungkap. Malam sebelum pemasangan CCTV, tidurku benar-benar tidak nyenyak. Aku membolak-balikan badan, memikirkan konsekuensi dari tindakanku. Aku tahu, jika Rian tahu aku memasang alat perekam di rumah ibunya, ini bisa menjadi bencana besar bagi rumah tangga kami. Rasanya seperti menanam bom waktu di atas landasan pernikahan yang sudah rapuh karena konflik mertua menantu. Aku harus memilih lokasi yang cerdas dan tidak mencolok. Pagi itu, aku menghubungi Rian, mengatakan bahwa aku akan datang lebih awal ke rumah Ibu Ratna, karena ada dokumen penting yang tertinggal di mobil yang kuparkir di sana kemarin. Alasan yang lumayan masuk akal, mengingat kami memang sering parkir di sana karena garasi kami penuh. Saat tiba di rumah Ibu Ratna, aku membawakannya sarapan dan kopi kesukaan beliau. Beliau menyambutku dengan senyum ramah seperti biasa. Naila sudah ada di sana, sedang bermain dengan boneka, terlihat biasa saja, seolah ia sedang mengumpulkan energi untuk tangisan sore nanti. Aku mengambil kesempatan itu. Bu, saya numpang ke toilet sebentar. Ya, Naila, main di dekat Umi dulu, kataku, sambil menyelipkan CCTV kecil yang sudah kumasukkan ke dalam tempat lipstik berukuran besar di tas jinjingku. Jantungku berdebar sangat kencang. Tanganku terasa dingin dan sedikit gemetar saat aku membuka tas di kamar mandi. Aku memilih lokasi di ruang tengah, area di mana Naila paling sering bermain dan berinteraksi. Aku mencari benda yang selalu ada di sana, jarang dipindahkan, dan posisinya tinggi sehingga bisa merekam seluruh ruangan. Pilihanku jatuh pada sebuah rak buku kayu tua yang berisi kitab-kitab tebal dan beberapa vas keramik. Aku harus menyamar CCTV itu. Aku mengambil satu vas kecil bermotif batik, berpura-pura mengaguminya sebentar. Lalu, aku memanfaatkan celah kecil di antara tumpukan buku, di sudut paling atas rak. Dengan hati-hati, aku mengeluarkan kamera mini tersebut. Ukurannya hanya sebesar ruas jari kelingkingku. Aku menyematkannya ke belakang hiasan daun artifisial yang ada di sudut vas, memastikan lensa kecil itu menghadap lurus ke sofa dan area bermain, serta tidak terlihat dari sudut pandang manapun. Tanganku berkeringat dingin, khawatir Ibu Ratna tiba-tiba masuk dan melihatku. Sambil mengatur sudut pandang di ponselku, yang sudah terhubung ke kamera, aku memastikan rekamannya jelas dan menangkap suara. Ketika semuanya siap, aku mengaktifkan mode perekaman berkelanjutan. Aku membersihkan keringat di dahiku dan mengatur napas. Misi selesai. Aku keluar dari kamar mandi, berusaha terlihat santai. Alhamdulillah, Bu, kopinya enak. Saya izin pamit dulu, ya. Naila sayang, Bunda kerja dulu ya, Nak. Nanti sore Bunda jemput. Aku mencium Naila dan berpamitan dengan Ibu Ratna. Saat dalam perjalanan menuju kantorku, pikiranku terus terpecah. Aku merasa bersalah, melanggar batas privasi Ibu Ratna, yang notabene adalah orang tua suamiku. Namun, aku kembali mengingat wajah pucat Naila dan tangisannya yang tak terjelaskan. Rasa bersalah itu sontak tergantikan oleh kobaran api naluri keibuan. Di kantor, aku mencoba fokus pada pekerjaanku sebagai staf administrasi, namun itu hampir mustahil. Ponselku selalu di sisiku.
Beberapa kali aku membuka aplikasi CCTV, hanya untuk melihat Naila sedang bermain dengan boneka, sementara Ibu Ratna duduk di sofa, membaca koran. Semuanya tampak normal, damai, dan membosankan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku memang paranoid? Apakah Rian benar? Apakah aku hanya terlalu lelah dan terlalu banyak menonton sinetron, sehingga menciptakan drama di kepalaku sendiri? Aku merasakan kegugupan yang luar biasa. Jika rekaman ini kosong, aku harus segera menghapusnya dan mengakui bahwa aku salah. Tetapi jika tidak, aku kembali menatap layar. Naila tertawa kecil. Ibu Ratna memotongkan apel untuknya. Adegan yang normal, adegan yang penuh kasih sayang seorang nenek. Aku menghela napas, merasakan sedikit lega bercampur kecewa. Mungkin memang tidak ada apa-apa. Mungkin aku memang berlebihan. Tiba-tiba, Ibu Ratna berdiri dan berjalan keluar ruangan, mungkin ke dapur. Naila ditinggal sendirian. Ia tidak langsung menangis. Ia hanya duduk diam, memandangi pintu dapur dengan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, ia mulai memanggilku. Bunda, Bunda, suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku melihat jam. Masih 2 jam lagi sampai jam jemput. Aku mematikan aplikasi itu dan berusaha menyelesaikan pekerjaanku. Aku harus menunggu sampai Naila kembali dan melihat apakah pola tangisan itu terulang. Jika ya, aku akan menghabiskan malam ini untuk membedah setiap detik rekaman CCTV. Aku harus mencari momen itu. Waktu berjalan sangat lambat. Aku mencoba menyibukkan diri di kantor, namun setiap tawa rekan kerja dan dering telepon terasa mengganggu. Pikiranku melayang ke rumah Ibu Ratna, membayangkan adegan yang terekam di sudut rak buku. Aku merasa cemas, takut tertangkap basah, tetapi ketakutan terbesar adalah jika aku tidak menemukan apa-apa. Pukul 4 sore, aku pamit pulang. Perjalananku terasa jauh lebih lama dari biasanya. Saat tiba di rumah Ibu Ratna, pintu terbuka. Naila sedang duduk di sofa, sementara Ibu Ratna memberinya susu hangat. Beliau menyambutku dengan senyuman yang sama hangatnya. Wah, Aulia sudah datang. Naila hari ini pintar sekali, anteng main sendiri. Ibu jadi bisa menyelesaikan hafalan ibu. Aku memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan badai di dadaku. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak. Ya, saya jemput Naila dulu. Naila segera berlari ke arahku, memeluk kakiku dengan erat, tapi ia belum menangis. Kami berpamitan, dan saat di dalam mobil, Naila masih anteng. Ia menyanyikan lagu anak-anak dengan riang. Aku merasa sedikit lega. Tuh, kan. Hari ini tidak menangis, bisikku dalam hati, mulai berpikir bahwa Naila mungkin sudah terbiasa atau kekhawatiranku memang tidak berdasar. Kami tiba di rumah. Rian belum pulang. Aku meletakkan tas, melepaskan sepatu, dan bersiap melepas jilbab. Saat aku hendak menuju kamar, Naila tiba-tiba berhenti dari langkahnya. Ia melihat ke arah sudut kamar kami yang gelap, lalu tiba-tiba ia menjerit. Bukan tangisan, tapi jeritan ketakutan yang membuat bulu kuduku berdiri. Tidak, jangan, teriaknya, wajahnya memerah dan ia jatuh ke lantai. Ia mulai menangis, terseduh-seduh, tangis yang sama, tangisan yang penuh keputusasaan dan ketakutan mendalam. Aku langsung berlutut, memeluknya, mencoba menenangkannya. Naila, sayang, ada apa? Ada apa, Nak? Aku mengusap punggungnya, mencium puncak kepalanya yang beraroma minyak telon. Ia hanya terus menangis, menunjuk ke sudut ruangan yang kosong itu dengan tatapan liar. Tangisan itu berlangsung hampir 1 jam penuh. Setelah ia lelah dan tertidur di pangkuanku, aku menyelimutinya dengan selimut favoritnya. Aku terduduk di sampingnya, air mataku menetes. Ini bukan rewel biasa. Ini bukan kangen. Ini adalah trauma. Saat Naila sudah terlelap,
dan malam mulai menyelimuti, aku memutuskan untuk membedah rekaman itu. Aku menyalakan laptopku di kamar mandi, tempat paling aman dari Rian, dan menyambungkan ponselku ke jaringan wifi untuk mengunduh seluruh rekaman hari itu. Total ada 4 jam rekaman. Aku mulai menonton dengan cepat, melewatkan bagian-bagian Naila bermain sendiri atau Ibu Ratna di dapur. Pukul 15. Ibu Ratna dan Naila sedang menonton TV. Ibu Ratna sesekali berkomentar, Naila hanya diam. Normal. Pukul 16.30. Naila terlihat mengantuk. Ibu Ratna membawanya ke kamar tidur tamu. Kamera tidak menjangkau kamar itu, tapi aku bisa mendengar suara samar-samar. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna keluar, mengunci pintu kamar dari luar. Naila di dalam sendiri. Aku terkesiap. Mengunci anak di kamar adalah hal yang aneh, meskipun itu hanya kamar tidur tamu. Aku mempercepat klip. 5 menit berlalu. Lalu 10 menit. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara rengekan Naila yang samar, kemudian diikuti suara tangisan yang keras. Ibu Ratna kembali ke ruang tengah, duduk di sofa, dan melanjutkan membaca majalahnya. Beliau sama sekali tidak menunjukkan reaksi atas tangisan Naila. Tangisan itu berlangsung sekitar 20 menit, sampai akhirnya Naila kelelahan dan diam. Saat itu aku merasa marah luar biasa. Mengapa seorang nenek tega membiarkan cucunya menangis sendirian di dalam kamar terkunci? Itu sudah bentuk pengabaian, bahkan jika itu bukan kekerasan fisik. Namun, rekamannya berhenti di sana. Tidak ada adegan lain yang menunjukkan sesuatu yang lebih buruk, sampai aku datang menjemputnya. Aku merasa kecewa. Aku menemukan pengabaian, tapi ini tidak menjelaskan jeritan ketakutan Naila di rumahku. Aku menghela napas. Aku harus mengamati lebih teliti lagi. Aku merasa seperti sudah sejengkal lagi mencapai inti permasalahannya. Setelah Rian pulang dan tertidur, aku kembali ke ruang kontrol pribadiku di kamar mandi. Aku memutuskan untuk memutar ulang rekaman itu, kali ini dalam gerakan lambat, memperhatikan setiap detail kecil, setiap mikroekspresi, dan setiap jeda suara. Aku yakin, rahasia itu tidak akan berupa adegan sinetron yang dramatis. Rahasia itu pasti tersembunyi di dalam keheningan. Aku kembali ke bagian ketika Naila dan Ibu Ratna berada di ruang tengah. Naila sedang sibuk menyusun balok warna. Ibu Ratna duduk dengan tenang, membaca. Selama ini, aku selalu menganggap ini adalah adegan normal, namun kali ini, aku melihatnya dari sudut pandang kamera tersembunyi. Saat Naila menjatuhkan beberapa balok dengan suara keras, Ibu Ratna tidak bereaksi. Beliau tidak menoleh, tidak menegur. Namun, aku melihat tangannya bergerak. Beliau mengambil sebuah sapu tangan kecil berwarna putih dari saku bajunya, lalu meletakkannya perlahan di atas kitab tebal yang sedang ia baca. Tangan beliau menahannya di sana selama beberapa detik. Tiba-tiba, Naila yang tadinya ceria, berhenti bermain. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, wajahnya langsung tegang. Naila segera menarik tangannya dari balok, lalu ia merangkak pelan ke sudut ruangan, menjauh dari Ibu Ratna. Apa itu? Hanya sapu tangan putih? Aku kembali memutar ulang. Setiap kali Naila membuat suara keras, atau bergerak terlalu bebas, gerakan meletakkan sapu tangan itu akan muncul. Itu seperti sebuah isyarat tanpa suara, sebuah ancaman yang hanya dipahami oleh Naila. Kemudian, ada adegan di dapur. Ibu Ratna sedang menyiapkan camilan, dan Naila mengikutinya ke ambang pintu dapur, memegang ujung jilbab gamisnya. "Mi, Naila mau air," pinta Naila dengan suara pelan. Ibu Ratna menoleh, wajahnya masih datar. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil sepotong buah, memakannya, dan melanjutkan mencuci piring. Naila berdiri di sana selama hampir 2 menit, memohon dengan matanya. Akhirnya, ia menyerah dan kembali ke ruang tengah tanpa minum. Itu adalah pengabaian selektif.
Naila tidak menangis saat itu, tapi rasa tidak penting dan ditolak itu pasti menumpuk di benaknya. Neneknya tidak menolak secara lisan, tapi menolaknya dengan tindakan, menunjukkan bahwa kebutuhannya tidak penting. Aku terus menonton hingga klip saat Naila dikunci di kamar. Aku fokus pada suara. Terdengar Naila menangis, merengek, memanggilku. Tiba-tiba, tangisan Naila mereda. Lalu, terdengar suara gesekan samar, seperti logam di lantai. Aku membesarkan volume. Di menit ke-17 saat Naila dikunci, terdengar suara Ibu Ratna berbicara, tapi suaranya sangat lirih, seperti sedang berbisik ke lubang kunci. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya sangat monoton, seperti sebuah mantera atau doa yang diulang-ulang. Bisikan itu berlangsung sekitar 1 menit. Setelah bisikan itu selesai, Naila terdiam sepenuhnya. Tidak ada lagi rengekan. Hanya keheningan yang dingin. Keheningan inilah yang paling menakutkan, keheningan yang kudengar tepat sebelum aku datang menjemput. Rasa takut menjalar di tulangku. Ini bukan sekadar pengabaian. Ini adalah manipulasi psikologis yang disengaja. Isyarat sapu tangan itu, penolakan kebutuhan minum, dan bisikan aneh di balik pintu kamar. Naila tidak menangis karena Ibu Ratna memukulnya, tetapi karena Ibu Ratna menanamkan rasa takut dan ketidakberdayaan yang mendalam di dalam jiwanya. Aku memutar ulang rekaman bisikan itu berulang kali, mencoba menangkap satu kata pun. Gagal. Suara itu terlalu samar. Namun, aku tahu pasti satu hal. Di balik citra salehah yang ditunjukkan Ibu Ratna, ada lapisan gelap yang tidak pernah kami ketahui. Tiba-tiba, layar laptopku menunjukkan waktu, pukul 1 pagi. Aku harus mematikan ini. Aku tidak menemukan bukti fisik, tetapi aku menemukan bukti yang jauh lebih merusak. Bukti bahwa putriku sedang disiksa secara emosional dan psikologis. Dan itu hanya permulaan. Aku yakin, ada rahasia yang lebih besar lagi yang akan terungkap di hari berikutnya. Aku tidak bisa menunggu hari berikutnya. Setelah tidur hanya 2 jam, aku kembali ke kantor, tapi kali ini aku bertekad untuk memantau Naila secara real-time melalui aplikasi di ponselku. Aku membuat alasan pada Rian bahwa aku harus menghadiri pelatihan seharian penuh di kantor, yang artinya aku akan datang menjemput Naila jauh lebih larut dari biasanya. Ibu Ratna menerima Naila seperti biasa. Naila sudah terlihat murung sejak pagi, tapi ia tidak melawan saat aku tinggalkan. Aku tahu, ia sudah pasrah, atau lebih tepatnya, sudah takut untuk melawan. Selama jam-jam awal, semuanya berjalan seperti hari sebelumnya. Naila bermain dengan waspada, Ibu Ratna membaca. Tapi sekitar pukul 4 sore, setelah Naila selesai makan sore, Ibu Ratna melakukan sesuatu yang berbeda. Beliau mematikan lampu di ruang tengah, menyisakan hanya lampu meja redup di sudut. Lalu, Ibu Ratna mengambil sebuah boneka usang dari lemari yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Boneka itu terbuat dari kain perca, dengan mata kancing yang menyeramkan. Ibu Ratna meletakkan boneka itu di sofa, lalu memaksa Naila untuk duduk di sebelahnya. Naila meronta, menggelengkan kepala, air matanya mulai menggenang. Tapi Ibu Ratna memegang lengan Naila dengan cengkeraman yang kuat, memaksanya duduk. Kemudian, Ibu Ratna mulai berbicara pada boneka itu. Bukan dengan Naila, tapi pada boneka. Suaranya terdengar manis, tapi kata-katanya sangat aneh. Boneka manis, kamu harus tahu, Rian itu anak mama. Dia tidak boleh mendengarkan orang lain. Kamu harus jaga dia. Jika ada yang mencoba mengambil Rian, kamu harus membuat dia menangis. Mengerti? Wajah Naila saat itu adalah gambaran ketakutan yang sesungguhnya. Ia menoleh ke arah boneka itu, lalu ke wajah Ibu Ratna. Air mata Naila mulai mengalir tanpa suara. Ia tidak berani menjerit. Aku, yang menonton dari ponselku di bilik kantor, merasakan mual yang hebat. Apa yang beliau lakukan? Ini bukan sekadar permainan anak.
Ini adalah indoktrinasi yang menakutkan. Tiba-tiba, Ibu Ratna mengambil sehelai rambut dari kepala Naila, hanya sehelai, dan memasukkannya ke dalam boneka itu melalui jahitan yang terbuka di bagian leher. Setelah itu, beliau tersenyum puas. Nah, sekarang kamu sama seperti Rian dulu. Boneka ini akan menjagamu. Ingat, Naila, kamu hanya boleh takut pada Bunda kalau Bunda tidak menuruti Umi. Kamu akan aman kalau nurut Umi. Inilah fakta mengejutkan yang pertama. Ini adalah ritual transfer rasa takut, menggunakan boneka sebagai perantara untuk mengikat Naila, dan mungkin untuk mengikat Rian juga. Ibu Ratna tidak memukul Naila. Beliau menanamkan rasa ketergantungan dan kepatuhan yang sakit melalui ancaman spiritual dan psikologis yang hanya dipahami oleh Naila. Naila menangis karena ia merasa jiwanya terikat, dikendalikan, dan Bunda tidak bisa menolongnya. Aku gemetar. Aku tidak bisa menunggu. Aku segera mengirim pesan singkat pada Rian, mengatakan bahwa Naila sakit dan aku harus menjemputnya sekarang. Aku segera meluncur ke rumah Ibu Ratna, dengan hati yang penuh amarah dan ketakutan. Saat aku tiba, suasana di ruang tengah sudah kembali normal. Ibu Ratna menyambutku dengan senyum. Naila sudah kembali ke kamar tamu, seperti biasa. Sudah tidur, Aulia? Tumben cepat sekali. Aku hanya mengangguk, napasku terengah-engah. Iya, Bu. Tadi di kantor ada masalah sedikit. Saya bawa Naila pulang sekarang. Aku masuk ke kamar tamu, Naila sudah terlelap, wajahnya masih menyisakan jejak air mata. Di sebelahnya, boneka perca menyeramkan itu tergeletak. Aku mengambil boneka itu dan menyembunyikannya di tas. Ini akan menjadi bukti. Ini akan menjadi senjata. Saat kami meninggalkan rumah Ibu Ratna, aku melihat beliau berdiri di ambang pintu, tersenyum. Senyum itu tidak lagi terlihat ramah, melainkan dingin dan menyeramkan. Aku tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Sesampainya di rumah, aku langsung membawa Naila ke kamar dan memeluknya. Aku merasa gagal. Aku membiarkan putriku mengalami ritual aneh dan menakutkan itu. Aku meletakkan boneka perca itu di meja, menatap mata kancingnya yang kosong, dan merasakan hawa dingin merambat. Malam itu, setelah Naila tenang dan Rian pulang, aku menyiapkan kopi dan menunggunya di ruang tamu. Aku memasang USB dari CCTV ke laptop, memutar klip rekaman boneka itu, dan menekan tombol play. Rian masuk, terlihat lelah. Kok belum tidur? Sayang, Naila kenapa sakit? Cuma demam biasa? Tanyanya, hendak memelukku. Aku menahan diri, tanganku gemetar menunjuk layar laptop. Duduk, Mas Rian. Aku tidak sakit. Tapi Naila sakit. Dan kamu harus lihat ini. Suaraku terdengar serak, hampir tidak seperti suaraku sendiri. Rian duduk, awalnya dengan tatapan malas. Namun, saat Ibu Ratna muncul di layar, mengambil boneka perca, dan memaksa Naila duduk di sebelahnya, raut wajah Rian berubah. Dari malas, menjadi terkejut, lalu bingung. Ketika Ibu Ratna mulai berbicara pada boneka itu, Rian itu anak Mama. Rian spontan berdiri, menunjuk layar. Tunggu. Ini apa? Aulia? Kenapa Mama bicara begitu? Boneka itu? Kenapa? Aku menjelaskan segalanya. Pemasangan CCTV, tangisan Naila yang konsisten, pengabaian selektif, dan kini, ritual aneh ini. Aku menunjukkan saat Ibu Ratna mengambil helai rambut Naila dan memasukkannya ke boneka itu. Reaksi Rian terbagi menjadi dua. Bagian pertama, Rian yang marah karena aku mengkhianati kepercayaannya dan memasang CCTV di rumah ibunya. Beraninya kamu, Aulia? Ini namanya tidak sopan. Mama pasti cuma main-main, dia kan memang suka bercerita aneh-aneh. Main-main apa? Mas? Lihat, dia mengunci Naila di kamar dan membisikkan sesuatu di lubang kunci.
Dia mengambil rambut anak kita dan memasukkannya ke boneka. Kamu pikir ini normal? Aku Ibu Naila, Mas. Tugas utamaku adalah melindungi dia, bahkan dari ibumu sendiri. Aku sudah tidak bisa lagi menahan air mata. Rian terdiam. Ada konflik besar di matanya. Rasa hormatnya pada Ibu Ratna berbenturan dengan bukti nyata dari layar. Dia hanya ingin memastikan Naila sayang sama dia. Aulia. Mungkin itu cara orang tua dulu. Orang tua dulu tidak mencuci otak anak dengan rasa takut dan rasa bersalah. Mas, ini bukan sayang, ini kontrol. Aku mengambil boneka perca yang kusembunyikan di laci dan meletakkannya di hadapannya. Rian memegang boneka itu. Ekspresinya mendadak kosong. Ia menatap mata kancing yang menyeramkan itu, dan tiba-tiba tangannya bergetar. Boneka ini? Aku kenal boneka ini. Bisiknya, suaranya tercekat. Apa maksudmu, Mas? Tanyaku, mendekat. Dulu, waktu aku kecil, aku punya boneka seperti ini. Mama bilang, boneka ini bisa menjagaku dari orang jahat. Setiap kali aku bandel atau ingin menjauh dari Mama akan mengambil boneka ini dan memeluknya lama sekali di kamarnya. Setelah itu, aku akan merasa sangat bersalah dan kembali lagi ke Mama. Fakta itu membuatku merinding. Jadi, Ibu Ratna tidak hanya melakukan ini pada Naila, tetapi juga pada Rian sejak kecil. Ini adalah pola, sebuah sistem kontrol yang diturunkan dari Ibu Ratna ke Rian, dan kini mencoba diturunkan ke Naila. Aku menyadari, masalahnya bukan hanya tentang Ibu Ratna dan Naila, tapi tentang warisan trauma yang dibawa Rian ke pernikahan kami. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan mandiri, menggali lebih dalam masa lalu Ibu Ratna, bukan sebagai menantu, tetapi sebagai seorang penyelamat. Aku harus mencari tahu apa motif sebenarnya di balik boneka dan bisikan aneh ini. Pagi itu, suasana rumah kami diselimuti ketegangan yang tebal. Rian bangun lebih awal, duduk di meja makan, hanya menatap piringnya tanpa menyentuh makanan. Aku duduk di hadapannya, sambil menyuapi Naila yang masih terlihat lesu. Aku memutuskan bahwa ini adalah saatnya untuk konfrontasi yang sesungguhnya. Mas, aku sudah memutuskan. Naila tidak akan ke rumah Ibu Ratna lagi. Sampai kita tahu persis apa yang dia lakukan, aku tidak akan membiarkan Naila sendirian di sana. Rian mendongak, matanya merah. Kamu tidak bisa begini, Aulia. Mama akan sedih. Ini keterlaluan. Kamu sudah melarangku melihat ibuku, dan sekarang kamu melarang Mama bertemu cucunya? Kamu mau aku jadi anak durhaka? Mas Rian, dengarkan aku. Coba kamu lihat klip itu lagi. Kita tidak bicara tentang kunjungan biasa. Kita bicara tentang manipulasi psikologis yang sudah kamu rasakan sejak kecil. Boneka itu, Mas, boneka itu adalah pengikat. Ibu Ratna menggunakan rasa takut untuk mengendalikan emosi orang-orang yang dia sayangi. Aku berbicara dengan nada rendah, tapi penuh penekanan. Aku harus membuatnya mengerti bahwa ini bukan tentang aku membenci ibunya, tapi tentang melindungi generasi berikutnya. Mama kesepian, Aulia. Dia hanya punya aku. Mungkin dia hanya ingin memastikan Naila tidak meninggalkannya seperti ayah dulu meninggalkannya. Balas Rian, masih mencoba mencari alasan yang paling logis dan menyakitkan. Kesepian bukan alasan untuk menyiksa jiwa anak kecil. Mas, kamu harus memilih. Mas, apakah kamu akan melindungi ibumu yang menanamkan trauma, atau kamu akan melindungi putrimu yang menjadi korban trauma itu? Perdebatan kami memanas. Kami tidak pernah bertengkar sehebat ini. Rian mulai menyalahkan diriku lagi. Ini semua karena kamu pasang CCTV. Kalau kamu tidak pasang, kita tidak akan tahu, dan Naila akan baik-baik saja. Tidak akan baik-baik saja, Mas. Naila akan menjadi sepertimu. Selalu merasa bersalah dan tidak berdaya setiap kali Ibu Ratna menunjukkan kekecewaan. Aku menunjuk dirinya sendiri.
Aku tidak mau Naila tumbuh dengan beban psikologis sebesar itu. Tiba-tiba, Rian bangkit, menggebrak meja makan hingga sendok garpu bergetar. Naila, yang kaget, langsung menangis kembali. Tangisan yang sama, tangisan ketakutan. Melihat tangisan Naila di hadapannya, Rian membeku. Ia menatap Naila, lalu menatapku, dan akhirnya menatap tangannya yang masih mengepal. Rasa bersalah menghantamnya keras. Ia melihat efek dari kekerasan emosional ibunya, yang kini mulai ia ulangi pada keluarganya sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aulia, bisik Rian, suaranya hancur. Ia ambruk di kursi, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Aku selalu merasa mama yang paling benar. Aku selalu merasa aku akan gagal jika tidak menuruti semua kata-katanya. Boneka itu, setiap kali aku melihat boneka itu, aku tidak berani menolak permintaannya. Aku mendekatinya, memeluknya dari samping, dan mengusap pundaknya. Kita harus hentikan, Mas. Untuk Naila, dan juga untukmu. Kita harus tahu apa makna sebenarnya dari ritual boneka itu. Rian akhirnya mengangguk, kepalanya terkulai lemas. Aku akan coba mencari. Dulu, Mama selalu menyimpan boneka itu di kotak tua. Aku akan coba mencarinya lagi. Ia akhirnya berjanji untuk bekerja sama. Kini, kami berdua berada di pihak yang sama, melawan bayangan gelap dari masa lalu Ibu Ratna. Konflik emosi yang selama ini hanya kutanggung sendiri, kini menjadi beban bersama. Rian mengambil cuti sehari. Kami menitipkan Naila pada sahabatku, Sarah, dan bersepakat untuk pergi ke rumah Ibu Ratna bersama, mencari kotak tua yang disebutkan Rian. Kami beralasan ingin mengambil beberapa barang lama Rian yang masih tersimpan di sana. Ibu Ratna terlihat sedikit curiga melihat kedatangan kami berdua di siang hari kerja, tetapi ia tidak bertanya banyak. Saat Ibu Ratna pergi ke pasar untuk membeli lauk, kami segera masuk ke kamar Rian masa kecil. Kamar itu berdebu, penuh dengan barang-barang nostalgia. Rian langsung menuju lemari pakaian tua, tempat ia mengingat ibunya menyimpan kotak itu. Di laci paling bawah, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir yang sudah kusam. Jantungku berdebar tak karuan saat Rian membuka kuncinya yang berkarat. Di dalamnya, ada beberapa surat lama, foto masa kecil Rian, dan sebuah benda terbungkus kain beludru hitam. Rian perlahan membuka kain beludru itu. Isinya adalah sepasang boneka perca, sama persis dengan yang ada di rumah kami. Kedua boneka itu terlihat lebih tua, lebih usang, dan berbau rempah-rempah yang aneh. Di dalam salah satu boneka, terlihat ada helaian rambut yang sudah memutih. Rian menunjuknya. Itu rambut ayah, Aulia. Aku ingat, Mama pernah cerita bahwa dulu, setelah ayah pergi, Mama mengambil rambut ayah dan memasukkannya ke boneka ini, sambil menangis. Kami menemukan beberapa lembar kertas berisi tulisan tangan Ibu Ratna. Itu bukan surat, melainkan mantera atau catatan ritual yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan Arab gundul. Dengan susah payah, Rian menerjemahkan beberapa kata kunci. Intinya adalah tentang mengikat jiwa dan memastikan kepatuhan keturunan agar garis darah Ibu Ratna selalu berada di bawah kendalinya. Ada juga catatan tentang bagaimana cara mengaktifkan boneka itu, yaitu dengan cara mengunci orang yang ditargetkan di ruang gelap, lalu membisikkan mantera. Inilah fakta mengejutkan yang kedua dan paling mendalam. Ibu Ratna bukan hanya narsistik atau overprotective. Beliau menggunakan praktik spiritual gelap yang ia yakini dapat mengendalikan kehendak orang lain, dimulai dari suaminya, yang mungkin gagal, karena suaminya pergi, berlanjut ke Rian, dan kini mencoba diwariskan ke Naila. Beliau tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi kekerasan spiritual dan psikologis yang jauh lebih merusak. Rian terduduk lemas di lantai, air mata mengalir di pipinya. Aku selalu berpikir bahwa rasa bersalah dan ketidakberdayaan yang kurasakan adalah ujian dari Tuhan.
Ternyata itu semua adalah rantai yang Mama pasang padaku. Aku mendekapnya erat. Rasa marahku pada Ibu Ratna kini bercampur dengan rasa kasihan yang mendalam pada suamiku. Ia tidak pernah bebas. Ia selalu hidup di bawah bayang-bayang boneka perca dan bisikan ibunya. Saat kami sedang berdua, pintu depan terbuka. Ibu Ratna sudah kembali. Beliau masuk ke kamar dan melihat kotak kayu yang terbuka. Wajahnya langsung memucat. Ia melihat tatapan mata Rian yang penuh pengkhianatan dan rasa sakit, lalu melihat boneka perca di tanganku. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya. Suaranya dingin, namun ada kepanikan yang tersembunyi. Rian bangkit. Wajahnya keras, penuh tekad yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Aku sudah tahu, Emma, tentang boneka ini, tentang bisikan di lubang kunci, dan tentang rambut Naila." Ibu Ratna tidak menyangkal. Beliau hanya menutup mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyumnya seperti iblis yang tertangkap basah. "Ibu melakukannya untuk kebaikan kalian, agar kalian tidak pergi seperti ayahmu." Konfrontasi itu singkat, namun mematikan. Kami tidak berdebat panjang, karena fakta sudah bicara. Kami mengumpulkan semua barang kami, dan Rian mengambil alih kotak kayu dan boneka-boneka tua itu. Kami meninggalkan rumah itu, meninggalkan Ibu Ratna yang berdiri sendirian di tengah ruangan, dikelilingi oleh kesunyian dan rahasia kelamnya. Kami kembali ke rumah, membawa serta boneka perca tua sebagai pengingat pahit. Malam itu, Rian membakar semua boneka dan kertas mantera itu di halaman belakang, disaksikan oleh api yang menari-nari dan rasa sakit yang mendalam di hati kami. Saat api melahap habis boneka-boneka itu, Rian menangis terseduh-seduh, melepaskan beban bertahun-tahun yang ia pikul. Aku memeluknya, membiarkannya menangis hingga lega. Aku tahu, penyembuhan tidak akan instan, tapi setidaknya, rantai spiritual itu telah diputus. Keputusan telah bulat. Kami harus pindah. Kami memutuskan untuk mencari rumah kontrakan di kota lain, jauh dari lingkungan Ibu Ratna. Kami butuh jarak, tidak hanya fisik, tapi juga emosional, untuk menyembuhkan luka Naila dan trauma Rian. Rian menelepon Ibu Ratna keesokan harinya, suaranya terdengar tegas. "Mama, kami akan pindah. Kami akan menjaga jarak. Naila tidak akan bertemu Mama lagi sampai kami yakin dia benar-benar pulih." Ibu Ratna marah besar. Beliau mengancam, menangis, dan bahkan menyumpahiku sebagai menantu durhaka yang merusak hubungan ibu dan anak. Namun, Rian tetap pada pendiriannya. Ia telah melihat kenyataan, dan kini, ia memprioritaskan keselamatan istri dan anaknya. Setelah kami pindah, Naila menunjukkan perubahan yang drastis. Awalnya, ia masih takut pada bayangan dan suara keras. Namun perlahan, ia mulai pulih. Yang paling melegakan adalah, tangisan misterius itu berhenti total. Naila tidak lagi menangis tanpa sebab. Ia kembali menjadi Naila yang ceria dan cerewet. Di rumah baru kami, ia berlarian, tertawa, dan malam hari ia tidur nyenyak tanpa terbangun sambil menjerit. Trauma psikologis yang ditanamkan Ibu Ratna mulai memudar seiring dengan jarak dan cinta yang tulus dari kami berdua. Aku melepaskan jilbab pashmina di kepala, berdiri di hadapan cermin, dan tersenyum. Aku melihat Aulia yang baru, seorang ibu yang rela melanggar kepercayaan untuk menyelamatkan anaknya. Aku telah mengambil risiko terbesar dalam hidupku, dan Tuhan telah menunjukkan kebenaran yang menyelamatkan. Hubungan kami dengan Ibu Ratna memang tidak pernah sama. Kami membatasi komunikasi hanya melalui telepon singkat, dan setiap kali beliau bertanya tentang Naila, Rian selalu menjawab dengan singkat dan dingin. Ibu Ratna hidup dalam kesepian, dan kami tahu itu adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Novel ini bukan tentang menghakimi seorang mertua, tetapi tentang kekuatan naluri keibuan dan betapa pentingnya bagi seorang suami untuk memprioritaskan keluarga intinya. CCTV kecil itu bukan hanya merekam,
tetapi juga membuka mata suamiku terhadap warisan trauma yang hampir menghancurkan keluarganya. Kami belajar bahwa batas dan jarak adalah bentuk cinta yang paling sulit, namun paling diperlukan. Kini, setiap kali aku memeluk Naila yang tertawa renyah, aku tahu bahwa perjuangan berat itu berharga. Kami telah bebas dari bayang-bayang boneka perca dan bisikan kegelapan. Dan kami siap membangun keluarga yang bahagia, tanpa ada rasa takut yang mengikat.